Oke, jangan saya tak share screen. Apa? Perkenalan sih, gak apa-apa. Oke, perkenalan. Apa moderator? Bentar, pindah. Berisik gak nganu kurek di kono? Enggak. Enggak, oke aman. Mulai wes. Moderator siapa? Aku tah. Gue. Oh iya wes, Monggo. Egi wes. Kabut. Monggo. Udah. Udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam sini kami warahmatullahi dari kelompok 7. Di sini kami dari kelompok 7 kajian IPS Sekolah Dasar menyampaikan materi terkait peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Sebelumnya, perkenalkan saya Hegi Desmalia dengan NIM akhir 004. Saya Revi Aziza Maulida dengan NIM akhir 067. Saya Rian Dita Puspita dengan NIM akhir 4175. Saya Kara Luciana Putri dengan NIM akhir 4089. Baik, untuk selanjutnya akan kita bahas tentang materinya. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas, disilakan. Baik, materi yang pertama yaitu definisi pelaku ekonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pelaku ekonomi adalah orang yang bergerak dalam bidang ekonomi. Pengertian pelaku ekonomi juga dapat dipahami sebagai orang yang terlibat dalam proses ekonomi. Pelaku ekonomi ini terdiri dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Pelaku ekonomi tidak hanya terbatas perorangan, namun juga termasuk organisasi, baik itu pemerintah maupun swasta, hingga masyarakat pada umumnya. Jadi, dapat disimpulkan dari definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan jenisnya, pelaku ekonomi merupakan semua pihak atau perorangan maupun organisasi yang melakukan kegiatan produksi, distribusi serta konsumsi. Next. Yang selanjutnya yaitu jenis dan peran pelaku ekonomi. Indonesia di sini menganut sistem ekonomi kerakyatan yang menuntun peran dari semua pihak, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah untuk mencapai tujuan utama yaitu ekonomi kerakyatan. Kegiatan ekonomi di Indonesia ini dijalankan oleh pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi yaitu orang atau perorangan ataupun badan yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku utama yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yang pertama yaitu rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen yaitu individu maupun kelompok yang bertujuan memakai maupun menggunakan barang atau jasa. Rumah tangga konsumsi memiliki faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, kewirausahaan. Oleh karena itu, rumah tangga konsumsi ini menjual faktor produksi tersebut pada produsen dan menerima kompensasi. Sektor atau rumah tangga konsumsi akan mendapatkan keuntungan dari sewa, dari penghasilan, bunga, maupun keuntungan. Rumah tangga konsumsi ini melakukan kegiatan pokok. Yang pertama yaitu menerima pendapatan dari sewa, upah, gaji, bunga, dan laba dari produsen atau perusahaan. Yang kedua yaitu menerima bunga dari lembaga keuangan sebagai hasil dari simpanan mereka. Yang ketiga, menjalankan penghasilan tersebut di pasar barang, itu sebagai konsumen. Yang keempat, menyisihkan sisa dari penghasilan untuk ditabung pada lembaga keuangan.
Yang kelima, membayar pajak pada pemerintah. Jadi rumah tangga konsumen ini tidak hanya mereka mengkonsumsi, tetapi mereka juga membayar pajak pada pemerintah. Yang terakhir yaitu masuk dalam pasar uang sebagai pembeli karena kebutuhan mereka akan uang tunai untuk transaksi sehari-hari. Next. Yang selanjutnya yaitu rumah tangga produsen. Perusahaan atau juga dikenal sebagai rumah tangga perusahaan adalah setiap jenis usaha yang menjalankan secara teratur dan konsisten serta didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia yang memiliki tujuan untuk mendapatkan laba. Perusahaan atau produsen orang atau pihak yang melakukan kegiatan pokok itu yang pertama yaitu memproduksi dan menjual barang atau jasa yang bertindak sebagai pemasok di pasar barang. Yang kedua, menggunakan faktor produksi milik rumah tangga konsumsi untuk proses produksi. Yang ketiga, memilih pembelian barang-barang, modal, dan stok barang yang lain. Yang keempat, meminta kredit dari lembaga keuangan untuk membiayai investasi mereka atau pengembangan usaha mereka. Yang kelima, membayar pajak atas penjualan barang hasil produksinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi berikutnya yaitu ada pemerintah. Di sini, Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi, di mana pemerintah memiliki peran penting dalam kebijakan ekonomi untuk menentukan kebijakan dalam bidang ekonomi. Nah, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat itu telah disebutkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi ini terbagi menjadi 3. Kebijakan yang pertama ada kebijakan fiskal. Di sini kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara atau anggaran pendapatan pengeluaran. Yang kedua yaitu ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini yaitu kebijakan mengenai berhubungan dengan mengontrol peredaran uang dan mencegah adanya inflasi. Lalu yang ketiga ada kebijakan keuangan internasional, adalah kebijakan untuk atau tindakan yang diambil pemerintah di bidang keuangan yang hubungannya itu dengan dunia internasional atau dalam perdagangan atau kerjasama ekonomi. Nah, adapun kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu menarik pajak langsung dan tidak langsung. Yang kedua ada membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang yang diperlukan pemerintah. Yang ketiga ada meminjam uang dari luar negeri. Yang keempat menyewa tenaga kerja. Yang kelima memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana kartal. Lalu yang berikutnya itu ada masyarakat luar negeri. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri adalah kegiatan ekonomi internasional yang meliputi aktivitas yang berkaitan dengan hubungan ekonomi, perdagangan internasional, dan lalu lintas pembayaran, serta kerjasama ekonomi internasional dan regional. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat luar negeri ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menyediakan kebutuhan akan barang impor. Yang kedua, membeli produk yang dihasilkan dari ekspor. Yang ketiga, ada menyediakan kredit dan pemerintah, swasta dalam negeri. Lalu yang terakhir yaitu masuk ke pasar uang dalam negeri sebagai penyalur uang atau devisa. Dari luar negeri, peminta kredit, uang kartal rupiah untuk kebutuhan cabang-cabang perusahaan mereka di Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu menjadi penghubung antar pasar uang domestik dengan pasar uang asing. Lalu yang selanjutnya yaitu ada peran pelaku ekonomi. Yang pertama ada peran konsumen. Konsumen ini dalam kegiatan ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun perannya terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sebagai pengguna produk atau jasa yang dibuat oleh produsen. Yang kedua sebagai penyedia komponen produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Yang ketiga ada dapat berdampak pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi konsumen. Yang keempat ada meningkatkan kemudahan distribusi dan perputaran barang dan jasa. Yang terakhir yaitu dapat menaikkan biaya komponen produksi, di mana yang berarti itu dapat meningkatkan harga sewa, upah, bunga, dan keuntungan. Lalu yang berikutnya peran pelaku ekonomi produsen. Nah, produsen dalam kegiatan ekonomi itu memiliki tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dijual konsumen sesuai dengan namanya produksi.
Peran produsen terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu sebagai penghasil barang atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua sebagai pemakai atau pengguna faktor-faktor produksi yang dimiliki konsumen. Yang ketiga dapat berdampak pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produksinya. Yang keempat, ada mempermudah penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kelima itu dapat meningkatkan produk domestik bruto atau PDB, sehingga itu dapat meningkatkan kesejahteraan negara. Lalu yang kelima, sebagai pihak yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan inovasi di bidang produksi barang atau jasa. Yang terakhir, membayar komponen produksi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umum. Dari berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik. Selanjutnya, slide sebelumnya. Nah, selanjutnya peran pelaku ekonomi. Yang ketiga adalah peran pemerintah. Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah mengatur, mengendalikan, dan mengawasi bagaimana perekonomian berjalan. Sebagai pengatur ekonomi, pemerintah bertanggung jawab untuk mewujudkan iklim yang sehat bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan melalui kebijakan moneter dan fiskal. Sedangkan sebagai produsen, di rumah tangga, pemerintah menanamkan investasi yang beragam untuk menghasilkan produk dan jasa tambahan seperti proyek, penggandaan pangan yang dapat dilakukan pemerintah, perbaikan kesehatan, pendidikan, dan perumahan rakyat. Yang keempat, peran masyarakat luar negeri. Peran masyarakat luar negeri dalam pelaku ekonomi adalah melaksanakan kegiatan perdagangan internasional yang berupa kegiatan ekspor dan impor, di mana ekspor merupakan kegiatan mengirimkan barang dagangan ke luar negeri, sedangkan impor merupakan kegiatan pemasukan barang dagangan dari luar negeri. Next. Selanjutnya adalah jenis dan bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah pertanian. Pertanian merupakan jenis usaha yang banyak ditemukan di Indonesia, yaitu dengan mengolah tanah untuk ditanami suatu jenis atau berbagai jenis tanaman. Usaha pertanian ini sesuai dengan kondisi alam Indonesia sebagai negara agraris. Jenis usaha di bidang ini biasanya banyak ditemukan di daerah pedesaan, karena daerah pedesaan memiliki banyak sekali tanah pertanian yang dapat digunakan untuk usaha pertanian. Yang kedua adalah industri. Industri adalah jenis usaha yang mengelola bahan mentah menjadi barang jadi. Selain itu, terdapat juga industri yang mengelola bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan setengah jadi menjadi bahan barang jadi. Selanjutnya adalah perdagangan. Jenis usaha yang menjual barang-barang hasil produksi dari suatu perusahaan kepada perusahaan lain atau konsumen. Usaha perdagangan ada karena perusahaan menghasilkan barang atau produsen terkadang tidak langsung menjual hasil produksinya sendiri, akan tetapi dijual melalui perantara, yaitu perdagangan. Yang keempat, jasa. Jasa adalah jenis usaha yang tidak membuat atau menghasilkan barang untuk memperoleh keuntungan, tetapi lebih pada pelayanan terhadap konsumen. Jenis usaha ini lebih mengutamakan keahlian dan keterampilan. Yang terakhir ada usaha yang dikelola sendiri dan kelompok. Pada hakikatnya, semua jenis usaha dikelola secara profesional. Tetapi, kegiatan usaha ada yang dijalankan sendiri dan ada yang dijalankan oleh kelompok atau grup. Usaha yang dijalankan sendiri contohnya seperti usaha industri tahu, tempe, dan sebagainya. Sedangkan usaha yang dijalankan kelompok adalah grup seperti contohnya adalah PT atau badan-badan usaha lainnya. Next. Yang selanjutnya adalah badan usaha di Indonesia. Badan usaha di Indonesia itu
yaitu yang pertama ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah negara. Untuk kepentingan tersebut, negara mendirikan perusahaan atau badan usaha milik negara (BUMN), dan BUMN ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah perusahaan jawatan, adalah perusahaan yang dimiliki negara yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bukan semata-mata mencari keuntungan. Yang kedua, perusahaan umum atau perum. Ialah perusahaan negara di mana keseluruhan modalnya didapatkan dari negara. Selain bertujuan melayani masyarakat, perum juga mencari keuntungan. Ya, dan yang terakhir adalah perusahaan perseroan atau persero. Seiring berkembangnya zaman, perusahaan jawatan dan perusahaan umum negara diganti menjadi perusahaan perseroan atau persero. Contohnya adalah perusahaan jawatan kereta api (PJKA) diganti menjadi perusahaan umum kereta api atau Perumka. Dan sekarang diubah lagi menjadi PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Next. Belum. Yang kedua adalah badan usaha swasta. Badan usaha swasta atau perusahaan swasta dapat berbentuk perusahaan perorangan, firma, PT, atau CV. Perusahaan perorangan ialah badan usaha yang dimiliki oleh hanya satu orang saja. Usaha ini dikendalikan sendiri oleh pemiliknya. Yang kedua, firma adalah badan usaha yang dimiliki oleh lebih dari satu orang. Pemilik-pemilik firma mendukung usahanya dengan mengambil resiko mempertaruhkan seluruh harta kekayaannya. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha yang modalnya didapatkan dari beberapa orang dengan cara menjual saham. Pemilik saham sama dengan pemilik PT. Dan yang terakhir adalah persekutuan komanditer atau CV. Dalam perusahaan ini ada 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif memiliki tanggung jawab penuh terhadap CV dan menjadikan jaminan seluruh harta kekayaannya, sedangkan untuk anggota pasif, tanggung jawabnya hanya sebatas modal yang diberikan dalam CV. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada koperasi. Nah, koperasi ini merupakan bentuk usaha yang dikelola bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, tujuan dari koperasi ini yaitu untuk mensejahterakan para anggotanya. Koperasi ini merupakan bentuk perekonomian yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 1. Yang keempat yaitu ada yayasan. Yayasan ini merupakan badan usaha nirlaba, yang artinya tidak bertujuan untuk mencari keuntungan finansial sebagai tujuan utamanya, tetapi biasanya bertujuan untuk memberikan layanan ataupun manfaat sosial. Contoh dari yayasan ini yaitu seperti yayasan pendidikan. Kemudian ada jenis pekerjaan. Nah, dilihat dari hasil kerjanya, jenis pekerjaan ini dibedakan menjadi 2, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang ini yaitu pekerjaan yang menciptakan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang atau dapat dikonsumsi atau konsumen. Kemudian ada pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu jenis pekerjaan di mana seseorang atau kelompok yang memberikan layanan atau manfaat kepada orang lain dari hasil pekerjaannya. Ini dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Pekerjaan yang menghasilkan jasa ini tidak menghasilkan suatu barang fisik apapun. Kemudian kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu adanya usaha ekonomi dapat membantu mendapatkan keuntungan bagi individu, serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan begitu, diharapkan setiap orang menjadi sejahtera karena kebutuhan hidupnya dapat tercukupi dengan baik.
Namun, manusia juga harus bersikap bijak dan rasional dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sesi tanya jawab, kita bisa bertemu lagi di sesi diskusi. Makasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.